Hai, selamat malam sahabat RTV. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Gus dan Agus mondar-mandir mewarnai media sosial dan media konvensional. Bukan cuma ulahnya yang bikin netizen terheran-heran, ada yang bahkan harus berurusan dengan hukum karena aksinya yang sadis. Penasaran? Yuk kita buka satu persatu. Yang kelima, ada Gus HB yang ada di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Inisial Gus yang ini viral karena kesadisannya. Hertalita, istrinya, lagi asik karaokean live di Facebook, malah dia tusuk berkali-kali. Akibatnya istrinya tewas seketika. Gus HB ini terancam hukuman 15 tahun penjara akibat aksinya ini. Keempat, ada Ergus dari Malang, Jawa Timur. Wanita cantik ini sebenarnya lulusan sarjana perikanan, tapi dia buka praktik dokter kecantikan. Praktiknya viral karena pakai alat gosok-gosok muka sampai berdarah. Pasiennya datang dari mana-mana hingga luar negeri. Tapi karena tidak punya izin praktik dan alatnya tidak standar dan nggak punya izin edar, si Ergus ini pun ditangkap polisi. Lalu yang ketiga ada Gus SL dari Jakarta. Gus yang ini sebenarnya korban siraman air keras. Lalu ada netizen yang iba dan mengumpulkan donasi untuk berobat. Begitu donasi diberikan, bukannya buat berobat, malah digunakan untuk yang lain. Sempat bersih tegang hingga bawa-bawa pengacara, kasus ini selesai ditangani Kementerian Sosial. Kedua, ada Gus Miftah. Penceramah dari Yogyakarta ini viral karena ucapannya yang melecehkan Sun Haji, seorang penjual es teh saat pengajian. Kasus ini sudah selesai. Gus Miftah sudah meminta maaf kepada Sun Haji. Ia pun sudah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Dan yang pertama ada Gus SU, seorang difabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini viral karena jadi tersangka pelecehan seksual seorang wanita. Warganet sempat tak percaya karena disabilitasnya, tapi kemudian muncul bukti baru dan pengakuan lain yang menambah korban Gus SU menjadi 15 orang. Kasus ini masih terus berjalan. Aduh Gus, semoga nggak ada Gus yang lain ya Don ya. Aduh bikin pusing deh tuh kan. Banget Tasya. Iya, kamu kenapa sih kok lemes banget? Lapar. Jam-jam segini emang lagi rawan-rawan ya Don ya. Tapi kita sapa dulu nih sahabat RTV yang ada di rumah. Halo sahabat RTV, kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam. Tentunya bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Aduh Doni lagi lemes nih kayaknya ya. Kamu kenapa sih belum makan seminggu? Aduh ini lapar banget karena aku kan lagi diet nih. Jadi udah gak makan malam selama sebulan. Waduh kalau gitu aku punya rekomendasi nih. Kamu kalau misalnya besok pagi makan nggak kira-kira? Nah itu dia, kalau malamnya gak makan pasti besok paginya tuh lapar parah. Lapar parah, coba lihat tuh. Soto Betawi nih, ini gacor banget ya kalau pagi sarapan ini pasti kamu kenyang langsung ya. Waduh. Mau lihat nggak? Ini lihat nih Penasaran. liputannya Arista berikut ini. Hai Sobat RTV. Sobat, Jakarta sekarang udah mulai masuk musim hujan nih. Dan sarapan pagi enaknya sih kita cari yang anget dan juga berkuah gitu gak sih? Nah pas banget, sekarang aku lagi ada di kawasan Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Dan di sini tuh ada soto Betawi yang selalu rame kalau pagi. Siang dikit siap-siap kehabisan. Daripada kehabisan, yuk langsung aja kita cek. Wah, ini nih tempatnya yang jadi andalan warga buat sarapan penambah tenaga. Dengan nuansa warna kuning dan hijau, bikin makin jadi khas rumah Betawi banget ya sahabat. Ternyata usaha soto Betawi ini berawal generasi pertamanya di tahun 1975. Kemudian berlanjut ke anaknya yang buka usaha tahun 1989 di Jalan Padang Panjang, Pasar Manggis, Jakarta Selatan sampai sekarang. Wah, awet ya sahabat. Pasti ada bumbu rahasianya nih kalau bisa jualan hampir setengah abad gini. Coba kita kulik-kulik dikit ya sahabat. Kan
kalau soto Betawi umumnya begini gitu. Kayak gini, santan kuahnya. Tapi ada yang pakai tomat, ada yang pakai kentang kalau yang lain-lain. Kalau saya nggak pakai kentang, nggak pakai tomat. Hanya daging biasa aja gitu sama jeroan gitu. Katanya selain pakai santan untuk kuahnya, di sini juga pakai campuran susu loh sahabat. Dan untuk daging sapinya nggak tanggung-tanggung. Perharinya bisa ngabisin sampai 100 kilo untuk dijadiin isian soto. Jadi penasaran nggak sih gimana rasanya? Wow, dagingnya lembut banget. Lembut sekali, benar-benar apa ya, ini daging sapi sahabat, tapi dia benar-benar lembut sekali. Ketika kita punya itu effortless kuahnya ini, selain santan memang terasa lebih lembut, mungkin karena memang itu tadi ya sahabat, bahwa dibilang mereka ada campuran susunya juga. Sih, udah banyak toko terkenal nyobain soto Betawi legendaris ini. Bahkan sampai sekarang nggak pernah sepi pengunjung loh. Yang pasti rasa ya, tesnya gitu, itu dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Kemudian kebersihannya, keramah tamahan si penjual atau pelayannya gitu. Enak sih, dagingnya empuk, kuahnya juga gurih. Tipikal soto Betawi sih, cuma lebih gurih aja dia. Walaupun buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, tapi biasanya jam 12 siang juga udah mulai habis tuh sahabat. Jadi ya emang cocoknya pas jam-jam sarapan sih. Terus harus bawa budget berapa ya kalau sarapan di sini? Nih, saya bocorin. Untuk satu porsi sotonya yang daging itu harganya di 43.000. Kemudian untuk nasinya sendiri itu ada di 7.000. Kalau untuk minuman sebenarnya dia bervariasi, tapi nggak ada yang sampai 20.000 sih. Jadi mungkin kurang lebih untuk sarapan di sini kamu perlu siapkan uang sekitar 50 sampai 70 ribuan lah ya. Jadi gimana, kamu tertarik ya buat sarapan di sini? Dari Jakarta, Arista Damelia, Trihartomo RTV. Tuh kan, pasti langsung bikin kamu kenyang seharian. Aduh, udahan ngiler-ngilernya, nanti diet aku gagal. Jadi nggak mau di soto Betawi? Ntar aja deh. Balik lagi dong ya ke dada ayam. Ya sudahlah kalau gitu. Kalau itu pilihan kamu ya, Dan. Bener. Nah, dari soto Betawi kita punya informasi yang miris di Cirebon, Jawa Barat. Oh, ada apa tuh Don di Cirebon? Aduh, nggak kebayang banget. Siswa-siswi SMP nih lagi remedial di ruang kelas, tiba-tiba atapnya ambruk terus nimpa para siswa. Jadi mereka lagi perbaikan nilai, ternyata mereka cilaka gitu ya? Bener banget, gimana banget kan mereka? Ya. Nah, kita lihat yuk informasi berikut ini selengkapnya bagaimana kira-kira nasib para siswa SMP ini. Astaga. Sejumlah siswa SMPN 1 Talun Cirebon, Jawa Barat ini terluka. Ada 10 siswa yang terluka karena atap ruang kelas tiba-tiba rubuh saat mereka sedang mengikuti ujian perbaikan nilai atau remedial Selasa pagi. Anak-anak hari ini dan kemarin itu remedial. Jadi kalau misalnya ada kekurangan nilai, baru remedial. Berapa orang yang remedial, Pak? Itu sekitar antara 10-an lah. Berarti di dalam ada 10 orang? Ada 10. Nah, kalau infonya ada yang terjebak itu berapa orang? Tadi yang terjebak ya sekitar 10 itu. Pihak sekolah juga tidak menyangka jika bangunan atap sekolah akan rubuh karena bangunan 2 ruangan kelas ini belum lama direnovasi pada tahun 2021 silam dengan pondasi atap menggunakan baja ringan. Lalu, apa sebabnya bangunan ini rubuh?
Sementara kami masih melakukan olah TKP, nanti sekira ada perkembangan kami sampaikan. Dari 10 siswa yang terluka, 6 diantaranya mengalami luka berat dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 siswa lainnya mengalami luka ringan, dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdurrahman, RTV. Aduh, miris banget ya, kasihan banget. Semoga yang tadi luka-luka cepat sembuh lah ya. Cepat sembuh lah ya, karena kan ini memang kejadian nggak terduga-duga banget, lagi remedial tiba-tiba ketimpa gitu. Bener kan. banget. Nah, tapi ngomong-ngomong nih masalah, sekarang kan lagi hujan nih, kita harus lebih berhati-hati karena musibah bisa datang di mana aja. Betul. Nih. Contohnya di Gianyar, Bali, ada pura senderan yang tiba-tiba ambruk. Nah ini katanya 2 pekerjanya ini terluka, meninggal dunia ya, tertimpa si pura itu dong. Dan ini juga ada di Lebak, Banten. Ada lagi ya? Jalan amblas nih Tasya. Supaya nggak ada korban jiwa, katanya jalan ini ditutup sementara biar nggak menimbulkan si korban jiwa itu. Kita lihat ini dia informasinya. Astaga, malang sekali nasib 2 pekerja ini. Namanya Randy dan Warsito. Mereka tertimpa material senderan pura keluarga atau merajan milik warga yang longsor. Insiden ini terjadi di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Senin sore. Medan yang terjal dan licin karena diguyur hujan deras, bikin proses evakuasi berjalan cukup sulit. Meskipun akhirnya warga dan petugas kepolisian berhasil mengevakuasi, tapi nyawa kedua korban nggak tertolong. Kalau tadi di Bali longsor, berikutnya ada jalan amblas di Lebak, Banten. Tepatnya di Gunung Kencana, kilometer 7. Jalan yang amblas sepanjang 150 meter, dengan kedalaman sampai 2 meter. Supaya nggak menimbulkan korban, jalan ini ditutup sementara dan dialihkan ke jalan jalur Sukaharang Kopi. Dari Gianyar, Bali dan Lebak, Banten, Wayan Handi, Herbert Marbun, RTV. Wah, hari ini kita sudah rangkumkan ya, banyak sekali informasi menarik yang sudah sahabat RTV saksikan di rumah. Ada apa aja nih, Doni? Ada 2 berita pilihan sahabat RTV, kita lihat di layar. Yang pertama mengenai tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat. Nih, akibat fenomena alam ini, banyak rumah-rumah yang rusak. Terus juga makam ini akhirnya dipindahkan juga, Tasya. Nah, nggak cuma itu nih, Don. Ada berita pilihan kedua. Ini ada update kasus polisi yang tembak pelajar di Semarang. Ini polisi berinisial GRO ini, atau GRO ini, akhirnya dipecat setelah menjalani sidang. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, ini dia berita pilihan pertama. Hujan-hujan begini, warga kampung Cicadas, Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat pada sibuk bongkar makam. Bukan karena kurang kerjaan ya, tapi karena ada pergerakan tanah. Jadi mau nggak mau deh, 18 jasad yang ada di makam keluarga terpaksa dipindahin secara bertahap. Jadi makam-makam di sini ini terdampak, Pak. Makanya kita pindahkan. Kemarin kita sudah pindahkan 9 makam. Dan sekarang juga rencana ada 9 makam, namun terkendala dengan hujan. Tadi ada pergerakan lagi. Jadi ini makam yang keempat. Gak cuma itu aja, pergerakan tanah yang terjadi sejak Rabu pekan lalu juga bikin 6 rumah warga rusak. Rumah-rumah ini mengalami retakan besar, jadi udah gak layak huni. Kondisi ini diperparah dengan akses jalan menuju lokasi juga terputus total. Warga pun belum bisa tidur nyenyak karena masih was-was. Pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Nah, ini berita pilihan yang kedua bisa dibilang memuaskan banyak orang nih. Betul sekali, Doni. Ini kita patut apresiasi ya, Doni ya. Karena akhirnya Aibda Robik Zainuddin ini diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat gitu loh. Nah, betul sekali. Infonya, jadi Aibda Robik ini jelas melakukan pelanggaran dengan menembak 3 siswa SMK Negeri 4. Apalagi 1 diantaranya tewas, Tasya. Tentunya ini menjadi pelajaran yang berharga buat aparat kepolisian agar lebih bertanggung jawab nih dalam melakukan tugasnya dalam menindakan hukum. Tapi Don, apa iya ini cukup sampai di pemecatan aja? Ya enggak dong, Tasya. Enggak ya. Lebih lengkapnya kita simak informasi berikut ini. Nasib anggota polisi yang menembak 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang yang salah satu korbannya, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas, akhirnya diputuskan.
Setelah mengikuti sidang Komite Kode Etik Polri di Mapolda Jawa Tengah, si pelaku Aibda Robik Zainuddin diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat. Belum sampai di situ, status Aibda Robik juga dinaikkan sebagai tersangka. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan. Bukan hanya ini saja, saya informasikan bahwa hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana terhadap Aibda R oleh Direktorat Kriminal Umum, dan yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dinaikkan statusnya menjadi tersangka menjadi sinyal bahwa kasus penembakan yang dilakukan terhadap siswa SMK belum berhenti sampai di pemecatan Aibda Robik. Sementara itu sahabat, Kompolnas yang ikut dalam sidang Komite Kode Etik membantah jika proses persidangan berlangsung tertutup untuk umum. Secara teknis sebenarnya memang ruangannya kecil. Ini secara teknis. Tadi teman-teman keluarga sebenarnya juga boleh masuk melihat prosesnya. Yang jelas, pengungkapan kasus ini belum berhenti ya sahabat. Aibda Robik sendiri akan banding atas keputusan pemecatan dirinya. Dan sejak dinaikkan menjadi tersangka, Aibda Robik masih akan menjalani sejumlah pemeriksaan dan masih ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah. Lalu, akankah ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, kita tunggu saja ya sahabat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa, Luka Dinata, RTV.